Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung menguat di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan penguatannya terbatas setelah menembus ke level 7.600 pemirsa. Saham-saham baru indeks MSCI tampaknya hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan, namun penguatannya juga sudah terbatas. Di antaranya ada Cuan dan PTRO dari saham grup Prayogo Pangestu, saat ini menguat di atas 7%, di mana secara intraday kedua saham ini sempat menguat di atas 15% pemirsa. Namun dari grup Sinarmas ada DSSA, hari ini masih melaju kencang dan 30 menit jelang penutupan masih menguat di atas 20%. Sementara laju penguatan indeks harga saham gabungan juga tertahan, tekanan datang dari sektor teknologi yang menguat signifikan, di mana saham DCI anjlok 10% dan Goto juga melemah di atas 3%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan intraday tertinggi yang dicapai di sepanjang perdagangan hari ini. Saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,52% dan bergerak di level 7.500-an, tepatnya di 7.529, 7.530,304, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada sesi pertama pagi tadi di level 7.639,193. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung melesat ke level 7.600-an, tepatnya di 7.648,903. Namun pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, bahkan menyentuh intraday terendah di 7.516,977. Namun catatannya, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan di jelang 30 menit jelang penutupan bergerak di zona hijau. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan terkait juga dengan kabar yang menarik bagi para investor di sepanjang perdagangan hari ini, rilis rebalancing indeks MSCI terbaru, di mana beberapa saham dari grup konglomerasi masuk di dalamnya. Ada Cuan, saat ini menguat di 7,53% di 1.565, penguatannya sudah terbatas karena secara intraday tadi sempat ke 1.750-an. Kemudian juga ada PTRO, menguat di 7,27% di 3.680, intraday tadi 4.150. Saham-saham ini yang menopang indeks harga saham gabungan hingga menembus ke level 7.600-an di sesi pertama pada pagi tadi. Sementara dari grup Sinarmas ada DSSA melonjak ke 20,00% pemirsa, atau reject ke atas sepertinya di Rp78.600 per sahamnya. Kemudian penopang juga datang dari beberapa saham lain dari grup Prayogo Pangestu. Ada Brand menguat di 8,97% di 7.900, BRPT menguat di 1,26% di 2.410. Sementara CDIA hari ini berbalik ke zona hijau meskipun penguatan juga terbatas di 1.575, menguat di 0,64%. Saham-saham yang menjadi pemberat hari ini ada koin pemirsa, setelah mengalami kenaikan signifikan, akhirnya koin hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 14,89% di 1.600. Dari teknologi ada Wi-Fi melemah di 2,29%, 2560. Big Cap lainnya ada Aman, hari ini berbalik melemah di 2,27%, 8.600. Kemudian dari perbankan Big Cap hari ini juga menahan laju, BMRI bergerak stagnan di 4680. Kemudian dari posisi BBCA hari ini menguat tipis di 0,30% di 8.325. BBNI hari ini melemah cukup dalam di 1,21% di 4.070, dan posisi BBRI menguat tipis ataupun cenderung bergerak stagnan di 3.710 dan sempat bergerak di zona merah di Rp3.700 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional pemirsa, dan berikut rangkumannya. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social mengumumkan tarif 10 hingga 50% terhadap mitra dagang mulai berlaku di Kamis waktu Amerika Serikat. Pemberlakuan tarif ini menguji strategi Trump untuk mengurangi defisit perdagangan tanpa gangguan besar ke rantai pasokan global. Sebelumnya, 8 mitra dagang utama yang mencakup sekitar 40% arus perdagangan Amerika telah mencapai kesepakatan di antaranya Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang mengurangi tarif dasar menjadi 15%, Inggris dikenakan tarif 10%. Sementara Vietnam, Indonesia, Pakistan, dan Filipina berhasil menurunkan tarif menjadi 19% dan 20%. Bursa Wall Street berakhir beragam di Kamis waktu setempat karena investor mengambil keuntungan dari rally yang solid sepanjang pekan ini. Indeks Dow Jones turun 0,51% di level 43.968,64. S&P 500 melemah 0,08% dan berakhir di 6.340. Sementara itu Nasdaq Composite naik 0,35%, ditutup di 21.242,7. Penurunan tajam indeks Dow Jones dipengaruhi turunnya saham produsen alat berat Caterpillar sebesar 2,5% setelah memperingatkan dampak tarif terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dari Asia, ekspor China melampaui perkiraan di Juli karena produsen memanfaatkan gencatan senjata tarif untuk mengirimkan barang ke Asia Tenggara jelang bea masuk Amerika yang lebih ketat. Ekspor China naik 7,2% year on year di Juli, melampaui perkiraan kenaikan 5,4% dan meningkat dari pertumbuhan 5,8% di Juni. Impor tumbuh 4,1% melampaui ekspektasi ekonom penurunan 1% dan meningkat dari kenaikan 1,1% di Juni. Surplus perdagangan China di Juli menyempit menjadi 98,24 miliar dolar Amerika dari 114,77 miliar dolar Amerika di Juni. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis indeks keyakinan konsumen di Juli sebesar 118,1, naik dibanding Juni di 117,8. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen percaya diri memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan ke depan. IKK Juli menjadi yang tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Meningkatnya keyakinan konsumen ditopang indeks ekspektasi konsumen atau IEK Juli 2025 tercatat di 129,6, lebih tinggi dibandingkan Juni di 128,9. Indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE Juli 2025 tercatat di 106,6, relatif stabil dibandingkan Juni di 106,7. Berbagai sumber IDX Channel.